Nyaho guys, hari ini gua mau nge-review keyboard Barebones Kit dari Pulsar, yaitu PCMK 60%. Sebelum video ini, gua mau berterima kasih kepada PT Digital Technology Global yang sudah mengirim keyboard ini ke gua. Mereka adalah distributor resmi Pulsar Gaming di Indonesia. Kalau kalian belum pernah dengar tentang merek Pulsar, mereka adalah brand dari Korea yang mengkhususkan dirinya ke produk gaming. Dan mereka juga bekerja dengan tim-tim e-sport untuk menciptakan produk-produk ini. Tapi seperti biasa, semua opini di video ini adalah opini gue sendiri, dan mereka nggak punya kendali apapun di video ini. Memulai dari unboxingnya, di dalam boxnya ada keyboardnya, kabel USB Type-C paracord sepanjang 180 cm, keycap dan switch puller, hard dust cover, dust bag, beberapa stiker, dan buku manualnya. Sebelum ke section berikutnya, gue mau bilang kalau kabel yang included sangat surprising karena dia menggunakan paracorded cable yang bisa kita temukan di mouse-nya Pulsar. Paracordnya masih agak kaku, nggak persis sama seperti yang digunakan di mouse-nya, tapi masih mantep. Sebelumnya, gue udah pernah review Pulsar PCMK TKL, dan ini adalah 60% versionnya keyboard itu. Design language-nya sangat mirip dengan bottom case translucent dan di PCB-nya juga ada printing. Layout keyboardnya 60% dan dia Barebones Kit, jadi kita bakal perlu beli keycaps dan switch secara terpisah. Desain case-nya floating key dan dia tersedia dalam dua warna, hitam dan putih. Untuk warna putihnya dia mempunyai bottom case translucent clear, sedangkan di black variant-nya dia menggunakan bottom case smoked black. Plate-nya mempunyai finish satin white di varian putih dan anodized black di varian hitam. Di pinggir plate-nya ada chamfer warna silver di varian putih, dan warna anodized black di varian hitam. Memulai teardown-nya dari layer pertama, plate-nya keyboard ini berbahan aluminium. Seperti di PCMK TKL, gue sangat suka plate ini. Build quality-nya solid banget, dan dia ujungnya chamfered. Chamfered edge ini membuat feel keyboardnya lebih premium dan unik dibanding keyboard lain. Biasa kalau floating key design, plate-nya rata dengan bottom case key-nya, tapi di sini dia agak nge-curve sama rata dengan case-nya. Personally, ini point yang gue paling suka dengan keyboard ini, karena membuat looks-nya beda banget dan unik dibanding keyboard lain. Stabilizer yang included plate mounted dan udah pre-lubed. Di unit gue udah nggak rattle, tapi key shift kiri dan enter masih ticking. Fitment ke plate-nya udah ngepas, jadi nggak perlu gue band-aid mount lagi. Untuk socketnya dia udah universal hot swap, tapi sayangnya masih north facing. SMD LED-nya udah under PCB, sudah ketebak lah di price point segini. Terus untuk melepas plate-nya ada 6 baut yang kita perlu lepas di plate dan 8 di PCB. Di bawah plate-nya ada included high density polymer dampener yang bakal meredam suara dari upper assembly keyboard-nya. Di plate-nya juga udah ada dampener di daerah spacebar-nya. PCB-nya itu wow banget ya. Dia ada banyak printing buat aesthetic. Beda dari yang gue pernah lihat di keyboard lain. Biasanya itu kalau printing ya buat label keys-nya doang. Tapi di sini juga udah ada banyak printing aesthetic dan untuk branding Pulsar. Desainnya sangat mirip dengan yang ada di TKL versionnya. Terakhir ada case-nya, yang terbuat dari plastik translucent clear untuk showcase PCB-nya yang tadi kita bahas. Di varian putih dia terbuat dari clear plastik, sedangkan di varian hitam dia terbuat dari plastik yang warnanya smoky black. Sisi pinggir case-nya mempunyai surface finish sandblasted, sedangkan daerah yang di bawahnya bening. Case-nya mempunyai dimensi 29,6 x 10,6 cm dengan poin tertinggi 2,5 cm dan poin terpendek 1,5 cm. Typing angle-nya 5,4 derajat. Case-nya juga udah mempunyai 2 stage flip-up fit. Pas stage pertama dipasang, poin tertinggi menjadi 3 cm dan typing angle-nya 8 derajat. Terus pas stage kedua dipasang, poin tertinggi menjadi 3,5 cm dengan typing angle 11 derajat. Case-nya udah included dengan rubber fit untuk mode flip-up dan mount flip-up. Case-nya tidak mempunyai segmenting karena dia mau showcase printing di PCB-nya ya. Tapi ini membuat case-nya bersuara agak hollow. Jadi nanti gue bakal pasang silicone dampener. Untuk branding yang di case-nya hanya ada stiker di dekat colokan USB-nya. Sistem mounting-nya tray mount ke plate. Ya udah agak ketinggalan zaman untuk standar sekarang ya. Tapi spek ini ditebus oleh build quality-nya. Build quality case-nya sangat solid, apalagi pakai plate yang ujungnya nge-curve gini. Pas gue coba flex, dia nggak ada case flex sama sekali. Tapi plate keras ini bakal membuat typing feel-nya agak solid ya. Jadi ini juga minus yang kalian harus pertimbangkan. Yang gue secara pribadi kurang suka itu floating key design case-nya, yang nggak enak dilihat aja di opini gue.
Tapi itu subjektif, mungkin ada dari kalian yang suka. Desain floating key ini sebenarnya lebih fungsional sih, karena membuat membersihkan keyboardnya lebih gampang. Untuk slot colokan USB-nya udah recessed, jadi gak bakal kecabut pas kalian menggerakkan keyboardnya. Ini nilai plus untuk kalian yang bakal menggunakan kabel bawaannya, tapi untuk kalian yang menggunakan kabel custom, mungkin bisa dihitung sebagai minus, karena agak susah masukinnya. Berat case-nya pas unbuild 344 gram. Untuk RGB-nya, dia sesuai harganya, warna yang dihasilkan lebih akurat ke 16,8 million colors yang mereka bilang. Gak ada color shift atau apapun yang mengganggu, dan sangat terang RGB-nya. Pattern default yang disediakan juga sama dengan yang rata-rata kita temukan di keyboard RGB zaman sekarang. Untuk softwarenya bisa di-download dari official website-nya, dan di softwarenya seperti biasa bisa ganti key assignment, macro, dan RGB. Softwarenya dia juga menggunakan yang sama dengan yang di Pulsar PCMK TKL. Di spec listnya ada satu poin unik yang gua temukan, yaitu keyboardnya compatible dengan PS5 dan Xbox X Series. Gua nggak ada dua device tersebut, jadi nggak bisa gua test. Ya udah, setelah teardown keyboardnya, sekarang kita bakal memulai buildnya. Untuk build ini gua menggunakan switch Gateron Clear Milky Chaos 3X1 yang sudah gua loop dengan 205G0 untuk stem, bottom housing, dan top housingnya. Terus 105 untuk springnya. Untuk build ini PT DTG juga udah mengirim keycap PBT Double Shot Shine Through dengan Sublegend Korean Hangul dari Pulsar. Short review of the keycapsnya low profile dengan bahan ABS, dan dari bawah kita bisa lihat kalau dia double shotnya seluruh dinding keycapsnya dan bukan hanya di Legendsnya. Ketebalan keycapsnya ada di 1,5 mm dan segmentingnya seperti rata-rata. Packagingnya sangat unik karena dia menggunakan packaging vacuum seal, very cool. Sayangnya, Sublegend Koreanya nggak shine through, melainkan dia menggunakan proses printing yang tidak meninggalkan texture. Overall, keycap ini lumayan, especially kalau kalian nyari yang Korean Sublegend. Kayaknya gue belum pernah lihat yang shine through main Legends-nya, selain ini. Terus gue bakal memasang beberapa mod. Pertama, gue menuang silikon dampener pakai silikon RTV Crystal Clear, biar hasilnya bening dan kelihatan printing di PCB-nya. Silikon dampener ini bakal ngurangin suara hollow dari case keyboardnya. Terus di baut plate-nya gue memasang O-ring ukuran NBR002 untuk meredam vibrasi yang ketransfer ke case dari plate-nya. Ini bakal ngurangin plate ping dari keyboardnya. Karena stabilizer-nya juga masih pada ticking, gue reloop dengan Krytox 205G0. Ya udah, setelah build-nya, sekarang gue bakal ngasih final opinion gue untuk Barebones kit ini. Keyboard ini gue sangat suka estetiknya. Dari desain chamfered plate-nya dan printing PCB-nya, build quality-nya juga sangat outstanding. Dan gak ada flex di case-nya sama sekali. Ya, desainnya ini sih you either love it or hate it. Tapi untuk kalian yang suka desainnya, jangan khawatir tentang build quality-nya. Karena emang udah solid banget. Gua bisa rekomen Barebones kit ini ke kalian yang nyari kit 60% dengan floating key design di bawah 1 juta. Dan juga yang mencari case translucent atau yang PCB-nya ada printing aesthetic begini. Yang pokoknya yang suka lah desainnya. Ini juga recommended ya. Recessed USB port dan kabel paracorded-nya juga bisa menjadi poin yang bisa kalian pertimbangkan jika kalian emang lebih gaming oriented dan kalian juga pernah ngalamin kalau kalian pindahin keyboardnya kabelnya kecabut. Gua nggak rekomen keyboard ini ke kalian yang pengen best price to spec ratio karena keyboard ini emang speknya udah lumayan ketinggalan zaman. Dengan socketnya yang masih north facing dan mounting stylenya yang masih tray mount. Tapi jika kalian emang suka desain keyboardnya dan gak terlalu mentingin typing feel atau ngikutin tren-tren keyboard yang ongoing, this is still a solid choice. In the end, sama seperti kemarin PCMK TKL, kalau kalian nyari floating key design, ini keyboard yang gua paling recommend for now. Ya udah, langsung ke typing testnya ya.
Ya udah, ini akhir videonya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell biar nggak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan bisa join grup Discord kami. Link di description, tinggal join dan accept peraturannya. Gua juga streaming game di Twitch @RainKawai. Jika ada pertanyaan tinggal mampir ya. Thank you udah nonton review video gua, and see you in the next video. Bye bye.